Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ajikatujaka dari PAI 3D. Tahukah kamu bahwa waktu sangat berarti dan penting dalam kehidupan kita? Islam telah memberikan gambaran yang utuh mengenai pentingnya memuliakan waktu. Dalam Al-Quran, Allah telah menempatkan tentang waktu di posisi sangat tinggi, sampai-sampai Allah bersumpah atas nama waktu, misalnya demi masa dalam surat Al-Asr. Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwa waktu salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah kepada hambanya yang wajib disyukuri. Jika tidak, nikmat tersebut akan diangkat dan pergi meninggalkan pemiliknya. Di dalam kehidupan, waktu sangatlah penting, maka dari itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tidak menyesal di kemudian hari akibat ulah dari kita sendiri karena tidak bisa mengelola dan dengan baik dan sesuai dengan hukum dan aturan Islam. Nah, kalian perlu tahu nih, ada 7 poin penting manajemen waktu ala Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu jadikan sholat fardu sebagai pola disiplin. Rasulullah SAW menjadikan sholat fardu sebagai cara membentuk pola kedisiplinan dan membentuk watak dan ritme hidup. Pemilihan waktu dalam sehari bagi umat Islam sangatlah jelas, dan melalui manajemen waktu sholat fardu ini dapat menjadikan kita disiplin dan tepat waktu, sehingga segala aktivitas kita terprogram dengan baik. Yang kedua, terapkan pola berpikir investasi. Pola berpikir investasi bukanlah manajemen waktu yang instan. Artinya, jangan mengelola waktu dengan instan atau hanya berpikir jangka pendek. Namun, coba membuat daftar kegiatan untuk jangka panjang. Karena jika mengelola waktu dengan instan akan membuat kita malas dalam berproses. Persiapkan segala hal untuk masa depan kita, sehingga nantinya kita dapat memetik hasil terbaik di kemudian hari. Yang ketiga, terus produktif, jangan biarkan waktu terbuang percuma. Islam sangat menjunjung tinggi waktu dan sangat mengutamakan nilai-nilai produktivitas secara sempurna, baik produktivitas terhadap melakukan ibadah atau peningkatan serta perbaikan diri maupun produktivitas yang dapat menghasilkan suatu karya dan suatu yang bermanfaat. Yang keempat, gunakan aji mumpung. Yang dimaksud dengan aji mumpung di sini adalah yang berarti bagaimana kita memanfaatkan waktu peluang yang ada untuk mengambil kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik mungkin. Yang kelima, jauhi sikap menunda-nunda. Jangan suka menunda-nunda sesuatu kebaikan, niat baik, atau pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan manfaat, apalagi sampai menunda-nunda ibadah. Karena yang pertama, Allah dan Rasul sangat benci kelakuan, kebiasaan menunda-nunda dan menjadikan kebiasaan buruk bagi diri kita. Yang keenam, cepat tapi bukan tergesa-gesa. Ketahuilah bahwa cepat itu bukan berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Namun, tetap teliti dan melakukan dengan segera, bukan berarti lambat. Kira-kira itulah yang diajarkan dalam hadis tersebut. Kegesitan Rasulullah SAW bukan artinya kita juga harus melakukan segala sesuatu dengan tergesa-gesa, sebab ketergesaan biasanya tak lepas dari kecerobohan. Karena sifat tergesa-gesa itu halnya berasal dari setan. Hadis riwayat Anas bin Malik. Untuk itu, mulai saat ini coba untuk jauhi sikap menunda-nunda, terlebih dalam hal menjalankan kewajiban beribadah. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan, bersegeralah kalian kepada ampunan Rob kalian dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Yang ketujuh, rutin melakukan evaluasi.
Orang yang berakal dan dapat mengendalikannya seharusnya memiliki 4 waktu. Pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah, waktu untuk mengintrospeksi diri, ketiga, waktu untuk memikirkan ciptaan Allah, dan yang keempat, waktu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dari minuman dan makanan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Evaluasi di sini artinya meneliti dan melihat kembali apa yang telah sudah kita lakukan sebelumnya, serta mencermat segala kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Tanpa melakukan evaluasi, kita tidak akan pernah menyadari kelemahan dan kekurangan pada diri kita, dan akibatnya kita akan terus melangkah dengan kesalahan yang sama. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.